Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap gerak. Salam mulai. Masalahnya di sini adalah kelaparan yang masih terjadi meskipun kita swasembada beras. Jadi di lembar kerja sebelumnya juga kalian telah melakukan pencarian penyebab sampai menarik satu akar penyebab utama hingga menentukan alternatif solusi, merumuskan masalah hingga menentukan solusi dari permasalahan itu. Nah, itu gambaran pembelajaran sebelumnya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, yang akan kita lakukan hari ini, nanti lembar kerja yang sudah kalian kerjakan itu akan kalian buat laporan, akan membuat laporan penelitian sederhana. Jadi poin-poin yang sudah kalian tulis kemarin, silahkan diuraikan secara ringkas di lembar kerja sekarang. Nah, uraian itu nanti kemudian akan dipresentasikan ke depan kelas, atau kalau setidaknya ya yang presentasi berdiri di tempat begitu saja tidak apa-apa. Nah, untuk presentasinya itu nanti ada penilaian sikap. Jadi ketika sampai nanti presentasi, kemudian ada anggota kelompok lain memberikan tanggapan. Tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa sanggahan, nggak terima misalnya ya, atau tambahan jawaban. Kalau menurut sampean kelompok presentator itu kurang tepat atau kurang jawabannya. 3 tanggapan ini akan saya rekam dalam rubrik penilaian sikap. Semakin sering bertanya, semakin sering menanggapi, maka semakin banyak juga nilai yang sampean dapat. Paham ya? Kemudian untuk rubrik penilaian laporan itu nanti ada skor 1 sampai 4. Sebenarnya ada skor 0, tapi tidak mungkin 0 karena sampai kerjakan itu minimal nilainya 1. Jadi nilai 1 itu sampai nilai 4 itu semakin baik. Jadi yang semakin ini lembar kerjanya terdiri dari 2 halaman ya. Jadi nanti silakan diuraikan lebih rinci lagi. Kalau kemarin di LKP sebelumnya hanya poin-poin, ini silakan dirinci dengan deskripsi sikap. Intinya usahakan bahasa itu mudah dipahami. Uraiannya di bawah nih, nanti diuraikan di bawah. Sampai buat cerita pendek lah, kira-kira penjelasan kenapa kita itu swasembada beras tapi masyarakat kita masih kelaparan. Itu di sini. Eksplorasi penyebab masalah di sini, ya kan? Terus penentuan penyebabnya sampai taruh bawahnya nanti ini di sini. Kalau alternatif nanti di nah ini alternatif solusi, ini solusinya. Jadi untuk kolom eksplorasi ini termasuk kolom 2 dan kolom 3. Jadi saya informasikan ya, untuk kolom 2 di bawah uraian itu ada eksplorasi penyebab permasalahan. Yang sampai pindah ke situ adalah 1, kemungkinan penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, dan rumusan masalah. Pasti menulis itu nanti Bapak. Lalu yang nomor 3 kolom selanjutnya. Kenapa sih kok harus presentasi? Ini sambil nulis. Presentasi itu secara tidak langsung manfaatnya itu besar ya, besar sekali manfaatnya. Jadi apalagi sama ini kan banyak yang dari pondok. Kalau pondok nanti ya insya Allah minimal jadi imam tahlil di lingkungan. Iya kan? Minimal itu bisa maksimal mungkin jadi bunyai, jadi ustadzah, ceramah. Nah itu kan
kemampuan keberanian, kepercayaan diri berbicara di depan banyak orang. Nah, presentasi ini salah satunya mengakomodir itu, melatih sampai kan kira-kira mudahnya begini. Ada orang yang kaya, orang itu kaya tapi kelaparan, aneh nggak? Aneh kan? Ini kan kondisi Indonesia begitu. Indonesia itu kaya, bahkan bisa mengekspor beras ke luar negeri. Tapi di sisi lain ada masyarakatnya yang kelaparan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Melia Agustin, saya dari kelompok 5. Anggotanya 1. Rosa Melia Agustin, 2. Izzatur Rahman, 3. Dwi Wahyu Kurniawati, 4. Mufidatul Fitriyah. Di sini saya akan menyampaikan tentang ketahanan pangan nasional. 1. Masalah yang ditemukan. Indonesia swasembada beras 2019 sampai 2021, tetapi skor indeks kelaparan global Indonesia peringkat 3 se-ASEAN. Uraian. Indonesia memiliki data indeks kelaparan global peringkat 3 se-ASEAN. Tetapi ada informasi mengenai bahwa Indonesia swasembada beras seperti halnya bagaikan orang kaya yang kelaparan. Eksplorasi penyebab permasalahan. 1. Ketahanan pangan rendah. 2. Harga pangan yang meningkat. 3. Minimnya penghasilan. Stop. Coba. Eksplorasi penyebab masalahnya. 1. Eksplorasi penyebab masalahnya. 1. Ketahanan pangan rendah. Ketahanan pangan rendah apa betul mengakibatkan kelaparan? Betul. Ya. 2. 2. Harga pangan yang meningkat. Harga pangan mahal bisa memicu kelaparan? Terus yang ketiga, Minimnya penghasilan. minimnya penghasilan apa bisa? Sekarang dari 3 itu akarnya apa kalau menurut kelompok Rosa? Akarnya. Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya yaitu harga pangan yang meningkat. Hal ini karena kurangnya minat masyarakat di pedesaan yang umumnya berbasis pertanian untuk bercocok tanam, tetapi mereka lebih memilih untuk pergi ke kota dan bekerja di sana daripada bekerja sebagai petani di desa. Paham, Rek? Kalau menurut kelompoknya Rosa, tadi akar penyebabnya apa? Harga pangan yang meningkat. Harga pangan meningkat itu bisa diakibatkan oleh warga desa sekarang sudah jarang yang mau jadi Petani. logis ya? Logis. Logis ya? Logis. Oke. Terus Eksplorasi alternatif solusi. 1. Meningkatnya hasil pangan di Indonesia dengan cara membuat atau mendirikan pelatihan untuk para petani di Indonesia. 2. Menurunkan angka kemiskinan. 3. Memberi pinjaman modal atau lahan untuk bercocok tanam untuk meningkatkan pangan di Indonesia. Dengan begitu harga pangan di pasaran tidak akan terlalu mahal karena yang dihasilkan oleh petani di Indonesia itu sendiri. Uraian eksplorasi alternatif solusi. Dengan mendirikannya pelatihan untuk para petani di Indonesia dapat meningkatkan hasil pangan untuk masyarakat dan pemberian pinjaman modal atau lahan untuk bercocok tanam dapat meningkatkan harga pangan di Indonesia sehingga harga pangan yang ada di pasaran tidak terlalu mahal sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. sampai sini ada yang tanyakan ke kelompok Rosa? Silakan. Di alternatif solusinya tadi 1. Mengurangi angka kemiskinan, kemudian yang kedua Meningkatkan hasil pangan. meningkatkan hasil pangan, yang ketiga Dapat memberi pinjaman modal. memberi pinjaman modal. Perhatikan, ayo, perhatikan sebentar. Meningkatkan hasil pangan, menurunkan angka kemiskinan dan memberi pinjaman modal.
Rosa milih yang mana? Yang paling tepat untuk dilaksanakan? Meningkatnya hasil pangan di Indonesia dengan cara mendirikan pelatihan untuk para petani. Meningkatkan pelatihan pertanian biar nanti meningkatkan produksi pertaniannya. Dari 3 tadi kira-kira yang dipilih Rosa ini sudah betul apa enggak? Apakah 2 yang lain itu juga tidak sesuai atau satu? Loh, tapi kan sudah ada beras Pak, ngapain pakai pelatihan? Nah, ayo Pak. Loh, gimana? Ya Pak Rosa, jawabannya kalau pertanyaannya seperti itu. Apa Pak? Pertanyaan apa? Kita kan sudah swasembada beras. Kenapa kok masih pelatihan? Ya gak apa-apa, kan perlu pelatihan. Gak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Kan kita bayangkan bibit beras di sing api di sing elek. Kan swasembada beras. Swasembada beras kan berasnya melimpah. Terus bawahannya petaninya ya jelasnya wis pinter-pinter, wis ahli-ahli. Sebentar. Menurut kelompoknya Emil, bukti kalau petani kita sudah hebat itu ya swasembada beras itu. Kenapa kok masih dilatih? Ada yang bisa bantu? Kalau Rosa tadi, tetap Pak, pengetahuan itu harus tetap ditingkatkan terus. Meskipun kita sudah swasembada, kita harus terus meningkatkan pengetahuan biar nanti bisa swasembadanya bisa lebih tinggi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Inamil Maula. Saya perwakilan dari kelompok 1. Anggota kelompok saya sendiri, Arifin Ilham dan Nurul Ervina. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang sudah saya Yang satu, Indonesia swasembada beras, dan di sisi lain Indonesia juga mengalami kelaparan tingkat ketiga se-ASEAN. Eksplorasi penyebab permasalahan. 1. Kemiskinan. 2. Ketahanan pangan rendah. 3. Kebijakan politik. 3 itu, apa betul 3 itu menyebabkan kelaparan, potensi menyebabkan kelaparan? Eksplorasi alternatif solusi. 1. Mengubah Belum itu, akar penyebabnya apa yang diambil? kemiskinan. Jika banyak warga miskin, maka terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dan akan menyebabkan kelaparan. 2. Kebijakan politik. Jika kebijakan politik buruk, maka akan menyebabkan kemiskinan dan ketahanan pangan rendah. Terus? Sudah? Sudah. Oke. 2 itu yang sampai pilih yang mana? Yang 1 yang paling utama masalahnya? Kebijakan politik. Kebijakan politik. Oke, kebijakan politik. Lanjut, alternatif solusinya? Solusinya 1. Mengubah kebijakan politik. 2. Mengubah pola pikir dalam memenuhi kebutuhan. 3. Mengubah pola pikir manusia. Makan tidak sepenuhnya menggunakan nasi. Ada 3 ya. 1 tadi Mengubah kebijakan politik. mengubah kebijakan politik yang pro rakyat. Yang kedua, mengubah pola pikir membedakan keinginan dan kebutuhan. Yang ketiga, Mengubah pola pikir manusia dalam pola makan. dimaki perlu kita simpulkan dari semua yang sudah kita presentasikan hari ini, ada berapa penyebab kelaparan di Indonesia? Apa saja tadi? Coba angkat tangan yang berani, nggak apa-apa. Emil, apa saja? Kemiskinan, Kebijakan politik. kebijakan politik, Ketahanan pangan rendah. ketahanan pangan yang rendah. Lalu 3. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada tambahan yang 3 ya? Ketidakstabilan politik, mahalnya harga pangan dan Minimnya penghasilan. minimnya penghasilan. Terus korupsi belum muncul. Korupsi ini memang memiskinkan ya. Oke. Dari semua itu alternatif solusi yang ditawarkan tadi ada apa saja? Apa?
Nah, menyampingkan keinginan dan mendahulukan kebutuhan. Ada lagi? Memilih tanaman yang cocok ditanam sesuai dengan musim. Nah, petani harus menggeografi ya, harus menyesuaikan musim dengan jenis tanaman yang ditanam agar tidak memicu kegagalan panen atau peningkatan harga pangan. Ada lagi? Mengubah kebijakan politik. Nah, kebijakan politik kita harus dikawal betul agar tidak menyebabkan bantuan yang kurang tepat sasaran. Paham ya? Jadi luar biasa sekali. Baik, setelah kita simpulkan, sekarang ada soal yang harus kami jawab. Saya kasih waktu 10 menit. Dikerjakan sebisanya. Tidak apa-apa ya, sebisanya. Delapan menit. Udah harus ditempelkan. Harus selesai ya. Baik ya, yang sudah bisa langsung mengisi angket mulai 1 sampai 4. Kalau sampai nilai saya itu masih kurang, berarti di satu pembelajaran kita ini masih kurang menyenangkan, bisa. Kalau pembelajaran ini sama anggap itu enak, menyenangkan atau butuh dikembangkan lagi, 4. Silakan dikerjakan. Diceklis saja, diceklis saja. Tahu satu contohan, ini contohan, ayo. Maksudnya apa sih si Ciloro itu? Bocor aja. Ini mulai pertemuan pertama loh ya. Jangan pertemuan 2 tok ya. Jadi menilai pertemuan pertama sampai sekarang. Paham ya? Di media ya nggak saya munculkan karena yang saya munculkan bukan pertemuan pertama. Silakan evaluasi untuk juga. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Baik, terima kasih. Mohon maaf dari kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari dan yang kita lakukan hari ini bisa memberi manfaat.
bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.